Laga final sudah dinantikan oleh publik sepak bola Indonesia segera tiba. Hari ini di Stadion Pakansari Bogor, tim nasional Indonesia akan bertempur melawan Thailand di laga leg pertama final Piala AFF 2016. Laga sengit dipastikan akan terjadi pada pertandingan ini. Thailand sebagai juara bertahan tentu saja tidak ingin menyerahkan mahkota mereka sebagai penguasa ASEAN. Sementara Indonesia kini sedang dalam penampilan yang menanjak. Dari beberapa perjumpaan sebelumnya, Indonesia memang masih di bawah Thailand. Namun pada Piala AFF tahun 2010 silam, Indonesia pernah sukses mengalahkan Thailand dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bung Karno. Sementara itu, timnas Thailand merupakan tim terkuat di Piala AFF tahun ini. Mereka belum terkalahkan dan baru kebobolan 2 gol saat bertemu Indonesia di pertandingan pertama. Thailand optimistis bisa menjadi juara Piala AFF tahun ini berdasarkan penampilan mereka yang meyakinkan. Pelatih timnas Thailand, Kiatisuk Senamuang mengatakan, Thailand hanya mengkhawatirkan laga leg pertama yang dihelat di Indonesia. Laga itu dianggap sulit karena Indonesia mampu menembus final Piala AFF 2016. Senamuang awalnya mengunggulkan Singapura yang akan lolos ke final. Tim Liputan Berita 1. Saatnya Garuda juara, itulah topik dialog pagi ini, dan untuk membahasnya di studio sudah hadir pengamat sepak bola Hardimen Koto, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami untuk membahas tema kita pada pagi hari ini. Saya langsung ke Mas Hardimen. Ini kalau kita bicara soal pertandingan Piala AFF ini kalau kita ngelihat yang mau beli tiket aja kemarin itu luar biasa sekali. Artinya antusias luar biasa untuk melihat pertandingan ini, dan harapannya juga tentunya luar biasa untuk Indonesia juara. Nah, ini kalau mudah-mudahan artinya kurang begitu yakin sebetulnya Mas Hardimen, atau bagaimana melihatnya? Sebagai putra Indonesia, kita harus yakin. Karena ini adalah momentum. Ini saatnya buat Indonesia untuk juara. Tetapi kalau kita bicara secara realistis, bagaimana road to final dua finalis ini, situasinya kontradiktif. Kita tahu Thailand mereka superior, mereka perkasa, mereka tiba di final dengan 5 kali penampilan, semuanya direbut dengan kemenangan. Mereka mengemas 12 gol, hanya kebobolan 2 gol. Deviasi 10 gol menjelaskan bahwa mereka adalah raksasa di Asia Tenggara. Ya, itu bahkan di beberapa headline juga disebutkan ini kita melawan Goliat sebetulnya tim Indonesia ini. Tetapi tidak selamanya Goliat itu unggul terhadap David. Indonesia adalah David. Kita tahu bahwa kita mengawali turnamen dalam opening match, kita menyerah 2-4 kepada Thailand, tetapi grafis kita terus menaik. Kita imbang lawan Filipina, menang lawan Singapura, dan 2 laga di semifinal melawan Vietnam. Kita luar biasa. Artinya kita tim yang terus beradaptasi pada situasi seperti itu kurang lebih ya. Ya, dan adaptasi itu menjelaskan juga bahwa Indonesia ketika kita berkaca kepada penampilan perdana, kita hopeless. Tetapi karena grafisnya terus menaik, kita harus menyimpan harapan besar juga. Kita melihat bagaimana 2 laga yang dramatis melawan Vietnam, ini buat saya mencengangkan. Kita percaya bahwa hidup adalah soal perencanaan. Tetapi hidup kadang juga ditingkahi dengan keajaiban. Nah ini dia, kalau soal keajaiban ini menarik sebetulnya. Kalau kita melihat pertandingan dengan Vietnam kemarin, ini banyak orang yang mengatakan bahwa ini Indonesia agak beruntung. Karena kalau melihat penguasaan bola segala macam itu 73 berbanding 37%. Kalau itu jadi acuan, dominan sekali Vietnam. Mereka dikte Indonesia. Tetapi sepak bola juga bicara soal sepak bola resultat yang mendewakan hasil akhir. Dan Indonesia mendapatkan itu. Kita menang 2-1 di Pakansari, imbang 2-2 dalam keadaan juga dramatis. Vietnam tampil dengan 10 pemain dalam 45 menit terakhir. Tetapi imbang 2-2 ini juga mengantar Indonesia tiba di final. Final kelima dalam sejarah 20 tahun Piala AFF. Itu baru sekali ini baru terjadi. Maksudnya gimana? Iya, dalam sejarah AFF maksudnya ini bisa bisa masuk. Lolosnya Indonesia ke final dalam dalam edisi ke-11 Piala AFF ini adalah sangat dramatis yang dipayungi oleh keajaiban. Karena kita tahu bahwa bagaimana Alfred Riedel memprepare tim ini tidak begitu prima, tidak begitu optimal. Karena klub hanya bisa dibolehkan mendonasikan 2 pemain saja. Dan Riedel juga kehilangan Irfan Bahdim di last minute.
Riedel juga melupakan sederet nama-nama senior yang selalu menjadi langganan skuad tim nasional kita. Tidak ada Firman Utina, tidak ada Hamka Hamzah, tidak ada Christian Gonzalez. Dia juga melupakan Victor Igbonevo, Greg Nwokolo, bahkan juga Bio Paulin ya. Padahal mereka itu adalah kekuatan-kekuatan utama sebetulnya dari bagi orang kemudian Indonesia. melihat bagaimana pesimistis di banyak praktisi sepak bola Indonesia karena 70% dari komposisi 23 nama yang diregister ke AFF itu adalah anak-anak muda. Dan kita lihat sekarang mereka menjawab keraguan itu semua dengan sebuah tiket yang namanya final. Itu adalah keajaiban. Tetapi kita berharap sekarang ada keajaiban berikut dan itu adalah juara. Dan itu akan menjadi sejarah kalau ini terjadi karena first time. Ya, sejak penyelenggaraan AFF sejak 98 kalau saya 1996. 96 ya. Indonesia belum pernah sebetulnya belum pernah juara. Belum pernah juara. Dengan 4 kali raihan tiket ke final, tapi kita tidak pernah mendapatkan juara dan ini adalah final yang ketiga buat Riedel, yang kedua buat Indonesia bersama Riedel, yang kedua juga buat veteran di AFF 2010 ada Beni Wahyudi dan juga ada Kurnia Mega yang masih dipanggil oleh Riedel, yang kedua juga buat Boa Salosa. Ada juga banyak cerita lain yang kita bisa seret dalam drama final di 2 laga ke depan ya. Kita lihat bagaimana seorang Manahati Lestusen yang mencengangkan dalam 2 aksi dia di semifinal melawan Vietnam akan segera berulang tahun pada final kedua 17 Desember nanti, dan kita berharap ketika awal tahun timnas Indonesia tidak beraksi dalam pergaulan internasional karena masih dikenakan oleh sanksi FIFA, tutup tahun ada kado juara. Jadi sebetulnya semangatnya luar biasa sebetulnya. Luar biasa. Untuk apa namanya bisa memenangkan di pertandingan final ini. Sayang memang kalau ini tidak dioptimalkan. Dan kita juga harus bicara soal momentum dan saatnya sekarang. Momentum yang sangat emas dan first leg besok malam ini di Pakansari di Bogor, ini juga harus dioptimalkan karena kita tahu bahwa keuntungan kita sebagai tuan rumah. Kita berharap ada kemenangan di situ. Kita juga berharap ada selisih gol yang juga besar. Kita juga berharap tidak ada gol yang dipetik oleh Thailand karena itu juga bisa berarti banyak buat mereka ketika mereka menjadi tuan rumah 17 Desember nanti. Dan kita berharap spirit motivasi yang luar biasa yang sudah mereka pertontonkan dalam 5 aksi sebelum ini itu tetap konsisten, dan kita juga berharap ada doa dari masyarakat sepak bola Indonesia. Mas Ardiman, ini tadi yang menarik adalah Anda mengatakan bahwa ini adalah momentumnya sebetulnya. Kita juara itu ini adalah momentumnya gitu. Kita harus juara. Nah, tapi kalau kita melihat bahwa perjalanan tim kita Indonesia itu kan kalau boleh dong kalau saya katakan agak sedikit tersyok-syok di awal, ya kan? Tertatih-tatih seperti itu meskipun pada akhirnya final. Ini kan bahasa apanya ya? Sudah capek nggak sih sebetulnya? Sementara kalau kita melihat Thailand, boleh juga kalau saya katakan banyak menang mudah, artinya dia tenaganya masih fit sekali sebetulnya untuk menjalani final ini. Sepak bola menjadi menarik kalau kita bicara statistik. Kita compare bagaimana 2 finalis ini. Thailand kita sudah ungkap tadi 5 kali main, 5 kali menang, 4 kali di luar kandang mereka. Mereka mengemas 12 gol. Mereka juga menempatkan Terasil Dangda, kapten mereka, sebagai top scorer sementara dengan 5 gol. Bandingkan dengan Indonesia 5 kali main, 2 kali menang, 2 kali imbang, 1 kali kalah, kebobolan 10 gol dan memasukkan 10 gol. So-so di situ. Dan grafis mereka, Indonesia terutama di sini terus menaik. Tetapi statistik terkadang kita juga harus menanggalkan itu. Statistik tinggal statistik karena sederet kemungkinan bisa muncul. Dan Indonesia sekarang ketika orang melihat flashback bagaimana Thailand sangat superior, mereka menjadi raja di Asia Tenggara, tetapi itu bisa berubah. Sudah 3 kali kalau saya tidak salah juara. Thailand 4 kali juara, 7 kali final, 2 edisi terakhir mereka juga menjadi finalis ya. Terutama 14 mereka menjadi juara dan mereka saya harus underline mereka memang hebat. Mereka adalah penguasa di Asia Tenggara. 2 SEA Games terakhir 13 dan 15 mereka juara, mereka menjadi semifinalis di Asian Games. Dan mereka juga menjadi juara bertahan saat ini di AFF ketika mereka mengalahkan Malaysia di final 2014. Bandingkan dengan Indonesia, kita miskin prestasi. Tetapi kita juga bicara bahwa ada gium unik di sepak bola menyodorkan fakta sederet kemungkinan bisa saja terjadi. Dan kita berharap prosesi menuju juara itu diawali malam ini di Pakansari. Segeralah kita berdoa, sekaligus juga memberikan dukungannya juga luar biasa buat Boas dan kawan-kawan. Boleh nggak kalau saya katakan dukungan massa yang begitu besar itu juga akan menjadi
pemain ke-12 lah di lapangan itu yang akan memberikan semangat kepada tim Garuda. Saya setuju itu karena kita tahu bahwa euforia, bagaimana dukungan yang sangat fantastis dari fans Indonesia itu jelas akan lebih memompa motivasi, menambah spirit dari skuad Alfred Riedel. Walaupun dalam kalau kita berkaca di second leg semifinal ketika menjadi tamu di Hanoi, itu juga pressure yang luar biasa dari penonton Vietnam di kota Hanoi di Stadion Maidin. Tetapi anak-anak Indonesia juga bisa lolos dari pressure itu. Sekarang pertanyaan penting adalah bagaimana anak-anak Indonesia, Boas, Andik, Zulham Zamrun, Hansa Muyama, siapapun yang muncul sebagai starter, mereka bisa menjalankan penampilan mereka dalam first leg malam ini dengan enjoy, dengan total, dengan disiplin tingkat tinggi, dan juga mereka tampil dengan totalitas yang luar biasa. Dan itu yang akan menjadi kunci ya? Mudah-mudahan. Kita akan sambung di segmen berikut nanti Mas Ardian. Pemirsa jangan kemana-mana.